Bab 701, Prolog sebelum pertempuran yang menentukan. Bab 701, Prolog sebelum pertempuran yang menentukan. Hokyoku yang tidak lengkap hanya dapat membantuku mencapai kekuatan yang lebih kuat dari alam abadiku tetapi lebih rendah dari kekuatan Raja Jiwa, aku membutuhkan Hokyoku yang lengkap. Roja bergumam dalam hatinya sebelum mengangkat tangannya dan menatap Aizen. Dia tersenyum. Di bawah tatapan heran Aizen, dan tatapan bingung yang lain, Roja dengan lembut mengangkat tangannya dan melemparkan Hokyoku yang belum lengkap itu ke arah Aizen. Aizen tidak dapat memahami alasan tindakan Roja, tetapi dia tetap menangkap Hokyoku. Aku memberikannya padamu, jangan mengecewakanku. Roja menatap Aizen sambil tersenyum, dan Aizen menatap tajam ke arah Roja. Walaupun dia tidak tahu mengapa Roja melakukan ini, mungkin karena dia merasa dirinya tak terkalahkan dan ingin memiliki seseorang yang dapat melawannya, Aizen tidak peduli. Yang paling penting sekarang adalah dia memegang Hokyoku di tangannya. Karena sudah seperti ini, maka aku menantikan pertemuan kita berikutnya. Aizen menerima Hokyoku sambil tersenyum. 3 sinar cahaya melesat turun dari langit, menyelubungi Aizen, Tosen, dan Jin, membuat mereka terbang ke angkasa. Para kapten dan wakil kapten ingin menghentikan Aizen, tetapi Yamamoto menghentikan mereka dan menggelengkan kepalanya. Negasion tidak dapat dipatahkan. Karena masalah ini sudah berakhir, aku juga harus pergi. Setelah melihat Aizen pergi, Roja berbalik untuk melihat para kapten sambil tersenyum, lalu melangkah maju dan menghilang. Istana Raja Jiwa. Anggota Zero Squad sudah mengetahui tindakan Roja di pengadilan jiwa murni, tetapi mereka tidak berkomentar. Keenam anggota itu hampir sama kewenangannya, dan tidak seorang pun berhak memerintah yang lain. Hyosup adalah satu-satunya yang istimewa di antara mereka karena dia adalah kapten Zero Squad, tetapi bahkan jika dia mengatakan sesuatu kepada Roja, Roja tidak akan peduli. Adapun Raja Jiwa, dia tampak setengah mati. Mungkin dia sudah lama mati. Roja beristirahat 10 hari di Istana Raja Jiwa sebelum kembali ke dunia manusia lagi. Dia pergi ke kota Karakura tetapi tidak bersekolah seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia pergi ke bagian itu dan menunggu Aizen menyatu sempurna dengan Hokyoku dan melancarkan serangannya ke Soul Society. Setelah beberapa hari, Roja masih berada di taman sambil memegang pancing dan berdiri di samping kolam dengan mata terpejam. Sombong, tapi kau akan membayar harganya untuk itu, apakah kau seyakin itu? Yoruichi berdiri di samping Roja, menatapnya sambil memancing dengan santai seolah tidak ada bahaya sama sekali. Dia tidak ingin bersama Roja karena dia sudah sangat menderita sebelumnya. Dia tidak bisa melawannya, dan jika dia mencoba melecehkan Roja secara seksual, dia akan menjadi sasarannya. Aku tidak menyangka kau bisa menemukanku. Tekanan spiritualku seharusnya tidak bisa dilacak, itu pasti sesuatu yang dibuat Urahara untuk memantau seluruh kota Karakura. Roja tetap duduk tanpa mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah, jangan ganggu kegiatan memancingku. Apa maksudmu memancing? Yoruichi kesal karena Roja memberikan Aizen Hokyoku. Bahkan Urahara tidak dapat memprediksi kekuatan yang tidak dapat diberikan oleh Hokyoku secara lengkap. Sekarang hanya Roja yang memiliki kesempatan untuk menghentikan Aizen. Memancing adalah memancing. Tidak bisakah aku menangkap beberapa ikan untuk memberi makan kucing? Roja melirik Yoruichi. Petik 2, petik 2. Mulut Yoruichi berkedut saat ia menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan diri. Kemudian ia berbalik dan pergi selangkah demi selangkah. Roja melengkungkan bibirnya dan memejamkan mata saat dia kembali memancing. Toko Urahara. Yoruichi bergegas kembali dan menatap Urahara, yang sedang duduk dan berpikir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Dia sama sekali tidak tahu keseriusan masalah ini. Kekuatan Hokyoku jauh melampaui apa yang awalnya kita duga. Aizen. Bukan berarti dia tidak tahu. Dia hanya punya rencananya. Urahara menggelengkan kepalanya saat ia menyela Yoruichi, bagaimanapun, kita tidak bisa menganggapnya sebagai seseorang dari pihak kita. Kita perlu membuat rencana lain jika ia tidak berurusan dengan Aizen sendiri. Beberapa orang mengangguk. Jika Ichigo ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena selain orang-orang yang biasa ditemuinya di toko, ayahnya ada di sini, begitu pula ayah Ishida. Mereka adalah 5 orang dengan kekuatan setingkat kapten, dan jika menghitung Hirako Shinji dan Visort, maka kekuatan di dunia manusia sebanding dengan Gotei 13. Namun saat itu, Shinigami dari Gotei 13 dikirim ke dunia manusia sebagai penjaga. Peristiwa yang sama terjadi sesuai alur cerita aslinya. Di malam hari, sesosok mengerikan muncul bersama sosok-sosok lain yang mengikutinya. Apakah kalian semua di sini? Orang pertama adalah Espada ke-6, Grimmjow. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Roja, dia terluka parah, dan Las Noches hampir hancur total. Setelah itu, Aizen menyembuhkan mereka semua. Dan seperti dalam cerita aslinya, dia sangat tidak puas dengan saran Ulquiorra untuk tidak membunuh Kurosaki Ichigo, itulah sebabnya dia membawa beberapa espada bersamanya untuk menyerang dan membunuh Ichigo. Begitu kelompok Hollow mulai menyerang, Kitsugaya, bersama dengan Shinigami lain yang ditempatkan di dunia manusia, membuka mata mereka. Tekanan spiritual ini, hampa. Bab 702, kekacauan akan segera terjadi. Bab 702, kekacauan akan segera terjadi. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Ichigo dan yang lainnya bereaksi tiba-tiba, menunjukkan kewaspadaan dan siap bertarung kapan saja. Grimmjow dan yang lainnya juga bergegas menuju target mereka masing-masing. Pertempuran besar akan segera terjadi di kota Karakura. Namun, pada saat itu, terdengar suara tidak sabar disertai tekanan spiritual yang mengerikan bergemuruh di langit. Pergilah. Roja sedang duduk dan menatap langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Sebelumnya, dia tidak menghiraukan serangan mendadak Ulquiorra, tetapi sekarang, ada kelompok lain yang ingin membuat kekacauan lagi.
Dia akan membiarkan mereka begitu saja. Suara Roja seakan menyerbu keberadaan mereka saat langit diselimuti oleh tekanan spiritualnya. Hollow yang lebih lemah yang dibawa Grimmjow menggigil di bawah tekanan spiritual Roja karena mata mereka dipenuhi rasa takut dan panik. Mereka akhirnya dihancurkan dan dibunuh oleh tekanan spiritual Roja. Adapun Grimmjow, meskipun keadaannya sedikit lebih baik, dia masih merasa tercekik, seolah-olah terhimpit oleh gunung besar. Tekanan spiritual ini, itu dia. Adegan saat Roja hampir membunuh semua espada terngiang di benak Grimmjow. Ia merasa ngeri saat menyadari bahwa ia berhadapan dengan monster itu. Dia dengan kesulitan membuka garganta ke arah Hueko Mundo untuk melarikan diri. Katakan pada Aizen bahwa aku akan menunggunya di sini dan memberinya kesempatan untuk bertarung melawanku. Saat Grimmjow berada di dalam garganta, suara Roja terdengar di telinganya, membuatnya mengira Roja ada di belakangnya. Ia langsung menghunus pedangnya dan menebas ke belakang, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Pada saat ini, Toshiro dan yang lainnya yang siap bertarung terkejut. Tekanan spiritual yang menakutkan meliputi seluruh kota, dan meskipun diarahkan kepada mereka, mereka masih dapat merasakannya. Mereka merasa seperti wakil kapten di depan seorang kapten, atau bahkan lebih buruk. Yang mengejutkan mereka, tekanan spiritual itu sama sekali tidak memengaruhi dunia di bawah sana, tetapi hanya mengguncang langit. Kendali semacam ini tidak normal. Itu tekanan spiritualnya, dia ada di dunia ini. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Toshiro menyadari tekanan spiritual Roja dan tiba-tiba ragu-ragu. Sebelumnya, Roja akhirnya mengizinkan Aizen pergi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu. Lagi pula, Aizen menggunakan Negation, dan tidak ada yang tahu apakah Roja bisa menghancurkannya. Selanjutnya, Roja tidak memiliki tanggung jawab apapun di Gotei 13 sebagai anggota Squad Zero. Namun dia masih menyelamatkan banyak dari mereka beberapa kali. Ya, itu tekanan spiritual Kapten Roja. Matsumoto, yang pernah menjadi bawahan Roja, langsung mengenali tekanan spiritualnya, dan matanya bersinar terang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, karena dia masih kesal pada Roja karena membuat Toshiro mengambil alih jabatan kapten, bukan dirinya. Meskipun dia tahu dia tidak cukup kuat, dia masih kesal. Pendek kata, itu memang kesalahan Roja. Di sisi lain, Rukia menatap langit dengan linglung. Awalnya ia mengira Roja telah melupakan janjinya. Namun pada akhirnya, Roja tidak melupakannya dan menyelamatkannya. Dia sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi dia tidak sempat karena dia menghilang setelah menyelamatkannya. Hueko Mundo, Las Noches. Jadi begitulah, dia ada di dunia manusia. Aizen duduk di singgasana Las Noches sambil meletakkan dagunya di atas tinjunya dengan ekspresi jahat sebelum menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menatap Grimmjow dan berkata, meskipun kau membawa informasi penting, kau tetap menentang perintahku. Apa yang ingin kau katakan, Grimmjow? Petik 2, petik 2. Grimmjow tetap diam. Aizen tersenyum tipis, baiklah, sebenarnya aku tidak marah. Kau pergi ke dunia manusia untuk membunuh Kurosaki Ichigo, dan sebagai tambahan, kau membawa informasi penting, jadi aku tidak akan menghukummu. Kau boleh pergi. Grimmjow menarik napas lega dan berbalik untuk pergi. Namun setelah Grimmjow pergi, Ichimaru Jin dan Kaname Tosen berjalan maju. Aizen sama, apakah boleh seperti ini? Ekspresi Tosen tegas saat berkata, dia tidak menaati perintahmu, jadi dia harus dihukum. Dia sudah menjadi orang yang tidak patuh. Jika kau membiarkannya pergi sekarang, dia akan melakukannya lagi di masa depan. Tidak apa-apa. Aizen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memangnya kenapa? Selama aku memiliki kekuatan absolut, mereka akan menundukkan kepala mereka dengan patuh. Mata Jin menyipit sambil tersenyum saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari Kapten Aizen. Tapi apakah Roja akan menimbulkan masalah bagi kita? Gotei 13 mungkin akan mengirim pasukan sebelum Hokyoku benar-benar menyatu denganmu, dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu, dan saat mereka tiba di sini, kita sudah berada di Soul Society. Mereka tidak akan memiliki cukup pasukan untuk menghentikan kita, dan Soul Society akan runtuh. Namun, dengan Roja di dunia manusia yang ingin mencampuri urusan kita, mungkin. Mendengarkan Jin, Aizen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Santai, Yamamoto tidak akan mengirim siapapun ke sini. Dia orang yang kuno, dia lebih suka bertahan dengan aman daripada menyerang dengan gegabah. Dan menurutmu apakah Soul Society mempercayai Roja 100%? Oleh karena itu, kami akan menunggu Hokyoku menyatu sepenuhnya lalu mengumpulkan espada terkuat serta arancar yang cukup dan memulai pertempuran terakhir. Setelah mengatakan ini, Aizen melangkah ke dalam kegelapan dan perlahan menghilang. Bab 703, pertarungan yang menentukan akhirnya dimulai. Bab 703, pertarungan yang menentukan akhirnya dimulai. Seperti yang diharapkan Urahara, fusi Hokyoku akan segera selesai, yang membuat Gotei 13 lebih cemas dari sebelumnya. Semua Shinigami bergegas menyampaikan informasi dan pelatihan untuk menjadi lebih kuat sebelum pertarungan. Informasi tentang rencana Aizen pun tersebar dengan cepat. Semua orang tahu bahwa Aizen ingin menyerang Istana Raja Roh. Aizen ingin membunuh Roja, dan jika dia berhasil, itu sama saja dengan membunuh seluruh Soul Society dengan mudah. Mengenai bagaimana dia bisa mencapai Istana Raja Jiwa, Aizen ingin mengorbankan banyak jiwa untuk membuat hubungan antara dunia ini dan Istana Raja Jiwa. Tetapi ketika Gotei 13 memahami hal ini, mereka menganggap kota Karakura sangat penting dan mengirim banyak anggota mereka untuk melindunginya. Dan berkat campur tangan Roja, Inoue tidak diculik oleh Aizen, jadi Ichigo dan yang lainnya fokus berlatih sepanjang waktu ini. Lambat laun suasana di dunia manusia menjadi tegang seiring berjalannya waktu. Warga biasa di kota Karakura tidak merasakan apapun.
Mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari tanpa masalah sama sekali. Saat ini, Roja sedang memancing dengan santai tanpa rasa khawatir. Ketika seseorang datang ke arahnya, dia tersenyum dan berkata, kamu juga di sini. Baiklah, Hinamori mengangguk, lalu terkekeh dan berkata, saya memimpin Korps Kido untuk membantu Urahara memasang gerbang instan untuk berjaga-jaga. Soul Society telah diserbu. Para kapten dapat tiba di medan perang secepat mungkin. Yah, itu tidak buruk. Setidaknya mereka tidak akan berlarian dalam lingkaran. Roja mengangkat bahu, jika kau mempertimbangkan IQ saja, Urahara jauh lebih pintar dari Aizen, atau setidaknya begitulah yang terlihat di acara itu. Hinamori tidak menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Kapten Gotei 13 dapat berkumpul kapan saja, dan Roja sendiri dapat dibandingkan dengan seluruh Gotei 13 secara bersamaan. Bahkan jika Aizen memanggil sekelompok besar Menos Grande, itu akan sia-sia. Kemarilah dan duduklah sebentar. Roja menoleh dan melanjutkan memancingnya. Mendengar perkataan Roja, Hinamori duduk dengan patuh. Hinamori memiliki prestise yang tinggi di Istana Jiwa Murni, tetapi meskipun begitu, dia tetap patuh di hadapan Roja, seperti biasanya. Sebentar lagi, dunia akan mengalami perubahan besar, tapi aku akan berusaha membuatnya sekecil mungkin. Roja menatap langit sambil menaruh pancingnya. Hinamori mengira dia sedang berbicara tentang Aizen, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Kapten Roja, Anda pasti bisa melakukannya. Roja tahu dia tidak sedang memikirkan hal yang sama, tapi dia tetap tersenyum dan menepuk kepalanya dengan jejak keyakinan di kedalaman matanya. Ya, aku pasti bisa. Setelah beberapa saat, Roja duduk dan berbisik kepada Hinamori, bersiaplah, ini akan segera dimulai. Hinamori menikmati waktunya duduk di samping Roja, tetapi ketika mendengar kata-katanya, dia tertegun sejenak. Ketika melihat ekspresi wajah Roja, jantungnya berdebar kencang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan alat komunikasi itu. Namun, sebelum dia dapat mengirimkan informasi apapun, langit berubah. Langit mulai retak bagaikan cermin, dan jejak kegelapan mulai merembes melalui celah-celahnya. Tekanan spiritual yang mengerikan langsung menimpa kota Karakura. Aktifkan pilar. Begitu retakan pertama muncul, Urahara langsung melesat ke langit dan berteriak, sementara tongkatnya berubah menjadi Sanpakuto. Seluruh kota tiba-tiba menjadi kacau. Semua orang biasa dipindahkan ke Soul Society. Sebagai gantinya berdiri kota Karakura palsu. Dan dengan ini, Urahara langsung membuka gerbang bagi para kapten dan wakil kapten untuk datang. Masing-masing dari mereka berdiri dengan serius, menunggu kedatangan Aizen. Para kapten dipimpin oleh Yamamoto, yang terkuat di antara mereka dan merupakan anggota generasi pertama Gotei 13. Wajahnya serius, tetapi tidak ada kemarahan yang terlihat di sana. Tiba-tiba, retakan di langit mulai meluas, dan para arancar melangkah maju, melepaskan tekanan spiritual mereka ke arah Gotei 13. Tiba-tiba, Garganta yang lebih besar muncul, dan Sang Espada melangkah keluar, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan para kapten Gotei 13. Saat para Espada melangkah ke kota Karakura palsu, Garganta terbesar terbuka. Tosen dan Jin berjalan keluar terlebih dahulu, dan setelah mereka, penguasa Huekomundo, Sousuke Aizen, tiba. Baiklah, sudah waktunya. Yamamoto berdiri dengan tenang sambil memegang tongkatnya. Matanya setengah tertutup sambil menatap Aizen. Dengan kata-kata Yamamoto, suasana yang tadinya tegang menjadi gelisah. Suasana tenang sebelum badai. Gotei 13, Espada, semuanya berada di panggung yang sama. Tekanan spiritual yang dilepaskan bagaikan badai dahsyat yang mendistorsi langit. Bab 704, Perang dimulai. Bab 704, Perang dimulai. Aizen mulai berbicara perlahan. Sudah waktunya. Apa yang kenapa kau mengatakan itu? Aizen menatap Yamamoto dan yang lainnya dengan acuh tak acuh karena dia tidak menatap mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kapten dan wakil kapten sebelum berkata dengan ringan. Apakah karena kau mengganti kota Karakura dengan ini dan memindahkannya ke Soul Society? Yah, itu tidak masalah. Karena kota Karakura ada di Soul Society, aku akan melenyapkan kalian semua di sini lalu pergi ke Soul Society untuk membuat kunci di sana. Perkataan Aizen membuat ekspresi semua orang menjadi pucat. Tekanan spiritual mengerikan yang dilepaskannya melebihi apapun yang mereka rasakan sebelumnya. Omaeda, wakil kapten divisi kedua, gemetar saat berkata, tekanan spiritual orang-orang ini mengerikan. Mereka monster biasa. Soifon menatapnya dengan jijik dan berkata, takut. Kau bisa lari dari tempat sampahmu. Haruskah kita berkonsentrasi untuk mengalahkan pemimpin mereka terlebih dahulu? Komamura Sajin menggelengkan kepalanya, tidak, kekuatan Aizen tidak biasa. Kita harus menyingkirkan yang lain terlebih dahulu sebelum melakukan itu. Para kapten dan wakil kapten mulai berbicara, tetapi pada saat ini, Yamamoto mengangkat tongkatnya dan berkata, kalian semua, mundur. Semua hal di dunia ini, berubah menjadi abu, Ryujin Jaka. Ledakan, tekanan spiritual Yamamoto membumbung tinggi ke langit seperti gunung berapi yang meletus saat gelombang panas yang mengerikan menutupi langit. Para kapten dan wakil kapten segera mundur karena takut terluka akibat kekuatan Yamamoto. Ryujin Jaka, Jokaku Enjo, benteng api. Yamamoto berteriak pelan, dan Zanapakuto di tangannya meletus dalam kobaran api yang mengerikan. Kobaran api itu bagaikan gelombang laut saat bergerak ke arah Aizen dan yang lainnya. Sang Espada tampak serius menghadapi serangan ini, sementara Aizen hanya mendengus. Dalam cerita aslinya, Aizen dikelilingi oleh api, tetapi sekarang, dia hanya memegang Kyoka Suigetsu dan melambai ke arah api. Tekanan spiritual yang mengerikan di atas tingkat kapten meletus, dan dalam sekejap, api terbagi menjadi dua. Cuacanya panas sekali, Kapten Kepala, jangan gunakan api unggun seperti itu.
Jin menyipitkan matanya dan tersenyum. Yamamoto menyipitkan matanya. Ia tidak mengira serangannya akan melukai atau membunuh Aizen. Ia hanya mengamati kekuatan Aizen. Tetapi saat ini, Zaraki tidak dapat menahan diri lagi saat dia melangkah maju. Mengapa kita harus melanjutkan omong kosong ini? Bukankah kita di sini untuk bertarung? Zaraki menyeringai jahat saat dia menghunus pedangnya dan menyerbu ke arah sang arancar. Tunggu, Zaraki. Sun Sui mengulurkan tangannya, mencoba menghentikan Zaraki. Namun kali ini, Byakuya malah melangkah maju dan berkata, serangan Kapten Kepala memiliki jangkauan yang luas, tapi bukan berarti kita harus hanya menonton saja. Kamu benar, Sajin menghunus Zanpakutonya saat tekanan spiritualnya meningkat. Mata para espada berbinar saat melihat Zaraki bergerak maju untuk menyerang. Mereka menyeringai saat mereka bergegas menuju Gotei 13. Ayo, Soifon langsung melepaskan sikainya saat matanya berkedip. Dia bergegas maju, diikuti oleh Sajin, Byakuya, Toshiro, dan yang lainnya. Dalam sekejap, langit ditutupi oleh bunga es dan kelopak bunga sakura, serta begitu banyak serangan level kapten lainnya, yang membuat ruang di sekitar mereka hampir runtuh. Karena Zanpakutonya terlalu kuat, Yamamoto tidak menyerang karena dia tidak ingin melukai yang lain, jadi dia hanya menatap Aizen yang tidak jauh darinya. Aizen melakukan hal yang sama dan hanya menonton. Jin, Tosen, pergilah juga. Kita harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Oke, ya, Jin dan Tosen mengangguk dengan sungguh-sungguh saat mereka maju untuk bergabung dalam pertarungan. Di pihak Huekomundo, ada 30 arancar di bawah espada. Arancar memang lebih lemah dari espada, tetapi mereka tetaplah tokoh setingkat kapten. Mereka memiliki standar kapten yang lemah, mirip dengan Renji dan yang lainnya. Kapten Roja, aku harus pergi. Di tepi danau, Hinamori menatap langit dengan serius sebelum menatap Roja dengan penuh permintaan maaf. Roja tersenyum tipis dan berkata, pergilah. Aduh. Hinamori langsung terbang ke langit untuk bergabung dalam pertarungan, namun di saat yang sama, Hirako Shinki dan Visoret yang tengah mengamati pertarungan secara diam-diam, memutuskan untuk ikut bergabung juga. Visoret tidak berselisih dengan Gotei 13 karena tujuan mereka adalah membalas dendam pada Aizen, dan jika Gotei 13 jatuh, akan sangat sulit untuk membalas dendam. Hirako Shinji, wajah yang sudah lama tidak kulihat. Aizen mengangguk tanpa mengubah ekspresi apapun saat dia melihat Shinji. Pertarungan sekarang seimbang antara kedua belah pihak. Karena ada lebih dari 50 orang yang bertarung, medan perang menjadi kacau. Di jalan, Ichigo dan yang lainnya melihat perang di langit. Inoue saat itu berkata, Kurosaki-kun. Aku tahu. Ichigo tersenyum sambil mengangkat Zanpakutonya dan matanya berbinar, kita harus memasuki panggung. Ichigo dan yang lainnya bergabung dalam pertarungan, dan ini membuat skala perang condong ke arah Gotei 13. Meskipun Ichigo hanya sekuat kapten, dan Ishida hampir mencapai level itu, saat mereka bergabung, jumlah Shinigami yang lebih rendah menjadi setara dengan arancar. Akan tetapi, meskipun para arancar itu sedang ditekan, ekspresi Aizen tidak berubah. Ia hanya berdiri di tempat yang sama menghadap Yamamoto, yang masih memegang Zanpakuto di tangannya. Bab 705, melakukan pendekatan pada Aizen. Bab 705, melakukan pendekatan pada Aizen. Yamamoto merasa rileks saat melihat Shinigami itu perlahan menguasai keadaan dan menatap Aizen lalu berkata. Sepertinya bawahanmu akan kalah. Apakah kau akan berdiri di sana dan menonton? Benarkah? Bagaimana kau bisa tahu kalau bawahanku akan kalah? Aizen berkata dengan tenang. Tiba-tiba tekanan spiritual meroket. Ulquiorra melancarkan segunda etapanya yang mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, puluhan hollow muncul dari Garganta dan bergabung dalam pertempuran, yang langsung mengubah jalannya pertempuran. Di pihak Shinigami, sebagian besar dari mereka sudah menggunakan Zanpakuto, dan orang-orang seperti Byakuya dan Toshiro sudah menggunakan Bankai. Meningkatnya tekanan spiritual secara tiba-tiba mengejutkan semua orang karena mereka tidak menyangka hollow itu bisa menahan diri. Namun, orang-orang di pihak Shinigami tidak putus asa, karena Shinji dan yang lainnya langsung mengenakan topeng hollow. Yoruichi, Isin, dan yang lainnya saling memandang sambil menjaga jarak dari pertempuran. Kita harus bertindak dan melenyapkan orang-orang itu secepatnya. Setelah itu, kita bisa berurusan dengan Aizen. Urahara menatap Aizen saat ia mulai menyusun rencana pertempuran. Yoruichi, kau tinggal saja. Tesai dan Isin akan pergi. Tak seorang pun di sini meragukan taktik Urahara karena mereka mempercayainya. Isin dan Tesai langsung bergabung dalam pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan Shinji dan yang lainnya menggunakan Hollow Mask dan Isin beserta Tesai bergabung dalam pertempuran, keseimbangan kembali ke medan perang karena kedua belah pihak berimbang. Namun, saat ini, secercah cahaya melintas di mata Aizen saat ia meraih Kyoka Suigetsu dan mengarahkannya ke Yamamoto. Aku tidak perlu menunggu lagi. Sebelum dia datang, kurasa aku harus melenyapkanmu terlebih dahulu, orang yang setua Soul Society. Jangan sombong, nak. Kau pikir dengan kekuatanmu, kau bisa membunuhku. Wajah Yamamoto penuh dengan kesombongan. Ia hidup selama ribuan tahun, dan menyaksikan terbentuknya Gotei 13, melawan Quincy, dan membuat seluruh dunia gemetar dengan kekuatannya. Aku rasa aku tidak bisa membunuhmu karena aku sudah melakukannya. Omong kosong. Yamamoto berteriak marah sambil mengayunkan pedangnya ke arah Aizen. Namun di depan Yamamoto, sosok Aizen menghilang, dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada di belakangnya. Pinggangnya tertusuk pedang Aizen dan darah berceceran di udara. Aizen menggunakan ilusi Kyoka Suigetsu. Sebagai kapten tertua dalam sejarah, Yamamoto menyaksikan banyak sekali pertempuran dan bertarung di sebagian besar pertempuran.
Dengan pengalamannya, ia menghindari serangan Aizen yang ditujukan ke organ vitalnya dan langsung memegang tangan Aizen. Api panas tiba-tiba menyelimuti mereka berdua. Tidak seperti cerita aslinya, Aizen tidak membuat Wonder Waves yang bisa memakan api. Aizen sama sekali tidak gugup. Ia menyatukan dua jarinya dan berkata, Hado tanda pagar 90, Kurohitsugi. Sebuah peti mati hitam langsung terbentuk di sekitar Yamamoto, tetapi api Ryujin Jaka sekali lagi meletus dan menghancurkan Kuroshitsuji dengan paksa. Aizen terbang ke samping, dan bekas luka bakar muncul di tubuhnya, sementara Yamamoto memiliki 5 atau 6 luka di tubuhnya. Taimatsu, Yamamoto berteriak sambil mengayunkan pedangnya ke arah Aizen, mengirimkan gelombang api neraka. Namun, dia sudah terperangkap dalam ilusi Aizen, dan tanpa menangkap Aizen, dia tidak akan bisa menghentikannya. Aduh, Aizen sekali lagi menghilang dan muncul di belakang Yamamoto. Dia sudah belajar dari kesalahannya, jadi alih-alih menusuk Yamamoto, dia mengayunkan pedangnya, menebas punggung Yamamoto. Mengandalkan Kyoka Suigetsu, keunggulan Aizen terlihat jelas, namun meski begitu, Yamamoto mengandalkan tekanan spiritualnya untuk melawan dan berhasil mengenai Aizen beberapa kali. Ekspresi Aizen menjadi cerah saat melihat Yamamoto terluka setiap kali dia menyerang, dan akhirnya, dia muncul di belakangnya dan berkata, sudah berakhir, Kapten Kepala. Namun, pada saat ini, cahaya aneh menyelimuti pinggang Aizen. Bakudo tanda pagar 61, Rikujokoro. Urahara mulai bergerak. Ini sudah pasti berakhir, Aizen. Urahara tidak memberikan Aizen kesempatan untuk membebaskan dirinya dan langsung memulai rencananya. Bakudo tanda pagar 62, Hyaporankan. Bakudo tanda pagar 63, Sajo Sabaku. Aizen menatap Urahara, yang melancarkan 3 Bakudo ke arahnya, mencoba menjebaknya, dan berkata, kau akhirnya di sini, Urahara, apakah kau pikir Bakudo seperti itu bisa? Sudah terlambat. Urahara berteriak dan menyela perkataan Aizen lalu kembali melancarkan Bakudo lainnya. Bakudo tanda pagar 79, Kuyo Shibari. Menggunakan 4 Bakudo untuk menjebak Aizen, Urahara langsung mulai merapal mantra. Batas ribuan tangan, tangan penuh hormat, tak mampu menyentuh kegelapan. Tangan yang menembak tak mampu memantulkan langit biru. Jalan yang bermandikan cahaya, angin yang menyalakan bara api, waktu yang berkumpul saat keduanya bersama, tak perlu ragu, patuhi perintahku. Peluru ringan, 8 tubuh, 9 benda, kitab surga, harta karun yang sakit, roda besar, menara benteng kelabu. Bidik jauh, sebarkan dengan terang dan bersih saat ditembakkan. Bab 706, berjalan santai. Bab 706 berjalan santai. Ledakan, ledakan, ledakan. Peluru cahaya jatuh pada Aizen saat Urahara menggunakan Hado tanda pagar 91 berkekuatan penuh. Pada saat yang sama, Yamamoto mengayunkan pedangnya ke arah Aizen dan berteriak, Ryujin Jaka, Enetsu Higoku, api neraka. Api bercampur dengan cahaya yang menyebabkan ledakan mengerikan yang membuat para kapten dan arancar pun kesulitan menjaga keseimbangan. Apakah berakhir dengan serangan ini? Para wakil kapten melihat ini dan menelan ludah mereka. Namun di saat berikutnya, tekanan spiritual yang mengerikan di atas level kapten melesat ke langit. Hokyoku akhirnya menyatu denganku. Ia akhirnya memahami perasaan terdalamku. Aizen keluar dengan tubuh yang tidak terluka. Aizen menatap lapangan dengan ekspresi arogan tanpa melihat ke arah Urahara dan Yamamoto. Pertarungan yang tidak ada artinya. Sudah waktunya untuk menghentikannya. Aku tidak menyangka gabungan Espada akan lebih lemah dariku sendiri. Aduh, Aizen tiba-tiba menghilang. Hati-hati, tidak. Saat itu, Aizen tidak bertarung dengan Urahara atau Yamamoto. Sebaliknya, ia bergegas menuju medan perang. Aizen berubah menjadi berbagai bentuk saat ia melewati medan perang dengan pedangnya. Urahara dan Yamamoto tidak bisa bergerak tepat waktu untuk campur tangan, dan akhirnya, Aizen sudah tiba di belakang semua orang. Semua arancar, termasuk semua kapten, tumbang seketika saat darah muncul di tubuh mereka. Selain Soifon, Unohana, dan Hinamori, semua yang lain tumbang. Semua orang terkejut dengan kekuatan Aizen saat ini. Aizen berdiri di depan Soifon, Hinamori, dan yang lainnya, tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap mereka dan berkata dengan ringan. Aku tidak akan membunuhmu, dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa tetap sadar bahkan saat kau terluka seperti itu, aku akan membiarkanmu menyaksikan akhir pertarungan ini. Petik 2, petik 2. Tubuh Hinamori dan Soifon menegang. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Unohana Retsu, yang merupakan satu-satunya yang tidak terluka, memandang Aizen dan berkata, Hinamori, Kapten Soifon, kemarilah dan bantu aku merawat mereka. Suara Unohana menarik perhatian Hinamori dan Soifon. Mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya di hadapan Aizen. Mereka mampu bertahan tanpa cedera karena seseorang menyelamatkan mereka. Meski mereka tidak terluka, mereka hanya bisa merawat yang lain karena mereka tidak sanggup bertarung lagi. Aizen, satu-satunya orang yang masih berdiri adalah Ichigo, Urahara, dan yang lainnya dari toko Urahara. Ketiganya menatap Aizen di langit. Aizen tidak berhenti saat dia menyerbu mereka. Tidak peduli berapa banyak taktik yang kau miliki, aku akan mengalahkan mereka satu persatu. Ledakan, ledakan. Ichigo bekerja sama dengan ayahnya untuk melancarkan Getsuga Tenso ke Aizen, namun Aizen dengan mudah menangkisnya. Berbagai serangan yang dirancang Urahara gagal melakukan apapun pada Aizen. Aizen bahkan tidak repot-repot menggunakan Kyoka Suigetsu lagi. Yamamoto tidak ingin menggunakan Zanka no Tachi, atau semua orang akan mati tanpa kecuali. Pada akhirnya, dia hanya bisa jatuh. Segera setelah itu, Ichigo dan Isin terjatuh.
Dan terakhir, Urahara, yang menggunakan segala cara yang bisa digunakannya tapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Aizen, juga dikalahkan. Semua orang di medan perang dikalahkan oleh Aizen, baik itu Espada, Arancar, atau Gotei 13. Kekuatannya hampir membuat mereka putus asa. Namun, orang-orang Gotei 13, dan juga Hinamori, belum putus asa saat mereka melihat ke langit. Aizen menunduk dan tidak langsung membuka gerbang menuju Soul Society. Sebaliknya, dia berkata, mulai sekarang, hanya kau yang bisa menjadi lawanku, sekarang apa yang akan kau lakukan? Setelah itu, semua orang mengikuti pandangan Aizen dan melihat sosok yang melayang di udara saat ia berjalan maju, selangkah demi selangkah. Benar saja, sekarang gilirannya. Melihat sosok itu, setiap Arancar ketakutan dan tak bisa menahan diri untuk bergumam. Semua Arancar di sini telah melihat Roja, bukan hanya itu, tetapi mereka juga merasakan tekanan spiritualnya. Mereka hanya bisa gemetar ketakutan saat ini. Kapten Roja, Hinamori, yang membantu Unohana bersama Soifon, menarik napas dalam-dalam saat matanya dipenuhi rasa percaya, tetapi Soifon sedikit khawatir. Aizen menyatu sepenuhnya dengan Hokyoku. Kekuatannya hampir melampaui siapapun di dunia ini. Bahkan Roja mungkin kesulitan menghadapinya. Bab 707, merebut Hokyoku. Bab 707, merebut Hokyoku. Kamu akhirnya keluar dari persembunyian. Melihat Roja, Aizen mulai berbicara perlahan. Bahkan setelah memperoleh Hokyoku, dia tidak meremehkan Roja. Bahkan semua orang di sini jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Roja, jadi dia tidak sombong di depannya. Tidak, kapan aku bersembunyi? Aku di sini karena semuanya hampir selesai. Roja perlahan menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan perubahan sosok Aizen. Hokyoku berada di dadanya, memancarkan cahaya biru samar. Aizen terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, pada level kita, jika kita tidak dengan sengaja menurunkan tekanan spiritual kita, Shinigami biasa dan bahkan kapten tidak akan bisa merasakan apapun. Rasanya seperti kita berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Saya sangat penasaran. Saya mencapai level ini dengan Hokyoku, tapi bagaimana Anda bisa mencapai level setinggi itu? Roja tersenyum tipis saat dia menatap Aizen dan mengulurkan tangan untuk meraih pedangnya. Saya mengandalkan ini. Zanpakuto milikmu. Aizen mengernyit sedikit saat melihat Kyoka Suigetsu dan berkata, Zanpakuto seharusnya sudah dilampaui oleh kita sekarang. Mustahil untuk mencapai level itu dengan itu. Benar sekali. Tentu saja, kamu tidak bisa mencapai level ini dengan Zanpakuto. Bahkan jika Zanpakuto itu dipengaruhi oleh Hokyoku, ia tidak akan bisa mencapai level seperti itu. Roja menatap Sen Maboroshi dengan sedikit emosi di matanya dan berkata, itu adalah hasil dari menggabungkan banyak faktor, dan itu adalah sesuatu di dunia yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Sebuah dunia. Aizen menyipitkan matanya saat dia merasa Roja tidak sedang berbicara tentang dunia ini saat dia mengatakannya. Tidak buruk. Roja mengalihkan pandangannya dari pedangnya dan menatap Aizen. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Hokyoku saat dia berkata, tahukah kau mengapa aku memberimu Hokyoku? Apakah kau pikir aku ingin kau menjadi lawanku? Tidak, kau salah. Aku hanya ingin meminjam usahamu untuk membuatnya sempurna dan kemudian mendapatkannya. Kamu dan aku tidak pernah menjadi orang yang sama. Aku tidak menginginkan lawan, atau semacam tahta di surga yang aku duduki sendirian. Mendengar perkataan Roja, Aizen tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Malah, dia sudah menduga hal seperti ini. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, baiklah, kamu sangat percaya diri, tetapi kamu mungkin tidak tahu kekuatan Hokyoku yang sebenarnya. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mencoba dan mendapatkannya dariku. Aduh, suara Aizen tiba-tiba berhenti. Dia tidak melihat pergerakan apapun sebelumnya, namun saat dia melihat ke bawah, dia melihat tangan Roja telah melewati tubuh Aizen dan mengeluarkan Hokyoku. Aizen tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tekanan spiritualnya yang seharusnya melampaui Shinigami dan Hollow tidak dapat berbuat apa-apa. Yah, dia sudah setengah jalan menuju alam abadi, dia jauh dari kekuatan Roja. Tidak mungkin, kamu. Aizen menatap Roja tanpa daya saat tubuhnya dilepaskan dari Hokyoku. Bahkan setelah mendapatkan Hokyoku, dia sama sekali tidak sebanding dengan Roja. Bagaimana ini mungkin? Aizen bukan satu-satunya yang tercengang, para kapten, Espada, Arancar, semua orang di medan perang tercengang. Mereka mengira keduanya setara, dan pertarungan sengit akan terjadi, tetapi sesederhana itu. Awalnya, Aizen sudah menjadi salah satu kapten terkuat, dan setelah mendapatkan Hokyoku, dia menjadi lebih kuat, tetapi Aizen tidak dapat menahan satu gerakan pun di depan Roja. Roja ternyata sekuat itu. Apakah serangan Roja hanya ilusi? Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Roja mengambil Hokyoku dan berdiri di langit sambil menatap Aizen. Jika kau bisa mendapatkan dukungan dari Hokyoku dan mencapai batas evolusimu, mungkin kau bisa mendapatkan kualifikasi untuk melawanku dengan kedudukan yang setara, tapi dirimu yang sekarang, kau tidak berbeda dari para Arancar itu. Roja menatap Aizen sekali lagi sebelum kesadaran Aizen menjadi gelap saat ia terjatuh. Ia mengulurkan tangannya seolah ingin merebut kembali Hokyoku dari Roja, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gedebuk, mayat Aizen jatuh di jalan dan menghancurkannya. Namun saat ini, Hokyoku di tangan Roja mulai meronta seolah ingin lepas dari kendali Roja dan menyerbu Aizen serta membangkitkannya. Hah! Roja mendengus dingin. Ichimaru Jin mungkin tidak bisa menahannya, tapi dia bukan Jin. Kekuatan Roja langsung melonjak saat energi mengerikan menekan Hokyoku, membuatnya menggigil dan menyingkirkan tanda yang diberikan Aizen padanya. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Hokyoku berhenti meronta dan menjadi tenang di tangan Roja. Selesai. Shinigami dan Arancar menatap Roja dan merasa sedang melihat seorang raja.
Tetapi pada saat ini, ruang di hadapan Roja terbuka lebar ketika suatu sosok melangkah maju dan tiba di hadapan Roja. Itulah Hyosup, yang menyentuh kepalanya dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum pada Roja dan berkata, Raja Jiwa memberi perintah, benda ini terlalu berbahaya, dan dia melarang membawanya kembali ke istana Raja Jiwa, berikan padaku untuk menghancurkannya. Bab 708, melampaui semua. Bab 708, melampaui semua. Ichibe Hyosup. Roja menatap Hyosup dan berkata, mengapa kau masih melakukan tindakan yang tidak berguna dan menggelikan itu? Selama beberapa tahun terakhir, kau sangat menyadari situasi Raja Jiwa. Kau bahkan ingin menggantikannya, tetapi kau tidak berani, dan sekarang kau tidak tahan lagi. Pernyataan ini membuat ekspresi Hyosup berubah saat dia berkata dengan dingin kepada Roja, kamu belum melihat Raja Jiwa, bagaimana kamu bisa tahu tentang situasinya? Aku hanya tahu. Roja mendesah. Raja Jiwa itu lahir jutaan tahun lalu, dan sepanjang waktu itu pula mentalitasnya berubah, kesadarannya terganggu, dan akhirnya Raja Jiwa itu seperti tubuh tanpa jiwa saat ini. Karena itu, Yuah memiliki kekuatan yang maha kuasa karena kekuatan Raja Jiwa itu menghilang. Dan ini juga menjadi alasan mengapa ia dapat memberikan kekuatan kepada bawahannya untuk menguasai berbagai aturan dunia. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kamu tidak dapat menemukan kekuatan Sen Maboroshi ketika aku datang ke sini, dan kekuatan itu sudah mencapai kekuatannya saat ini, jadi semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Roja mengangkat tangannya ke arah Hyosup dan mengayunkan pedangnya. Dentang, Hyosup mengayunkan kuasnya untuk menghalangi serangan Roja, dan alih-alih mundur, dia malah menyerbu ke depan untuk meraih Hokyoku dari tangan Roja. Namun seperti yang dikatakan Roja, semuanya sudah terlambat, Sen Maboroshi saat ini memiliki kekuatan alam abadi, dan kekuatan itu ada di tangan Roja. Bahkan jika Hyosup kembali tepat waktu, memasuki Hueco Mundo untuk mengejar Aizen, dan mendapatkan Hokyoku, Roja masih akan mampu menyingkirkannya. Ini tidak ada artinya. Roja menggelengkan kepalanya saat tangan kirinya menggenggam Hokyoku dan tangan kanannya menggenggam Sen Maboroshi. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas dan menaruh Hokyoku di atas bilah pedang Sen Maboroshi. Pada saat ini, semuanya melambat. Tangan Hyosup terhenti di udara. Dunia manusia, Hueco Mundo, dan Soul Society semuanya bergetar. Semua aturan yang membangun dunia ini muncul di atas kepala Roja dalam sekejap dan di sekitar Sen Maboroshi. Sesuatu tampak terwujud di sekitar Sen Maboroshi saat ia mulai runtuh dan semua pecahannya tampak menyatu dengan Hokyoku. Ia mulai berputar sebelum bergerak ke arah kepala Roja. Tiba-tiba, Roja dapat melihat setiap partikel yang membentuk dunia. Hyosup dan yang lainnya di depannya tampak berubah menjadi partikel-partikel spiritual kecil. Visi Roja sudah berubah. Ia melihat segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa mendatang. Seolah-olah dia hidup sejuta tahun hanya dalam sekejap, Roja akhirnya pulih dari transnya saat dunia mulai bergerak lagi. Hyosup masih ingin menyerang Roja, tetapi Roja menghela nafas dan melambaikan tangannya. Hyosup langsung hancur. Tanpa darah atau kengerian, ia hanya menjadi partikel spiritual kecil dan menghilang. Transformasi Roja tidak berhenti. Ia masih bisa merasakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju tahap ke-10. Ia terus menjadi lebih kuat. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk membuat aturan dan juga menghancurkannya sesuai keinginannya. Kekuatan Raja Jiwa. Roja menggelengkan kepalanya dan melangkah maju, langsung muncul di Istana Raja Jiwa. Prajurit Istana Raja Jiwa dengan cepat tiba di depan Roja, lalu dia langsung melambaikan tangannya seperti yang dia lakukan kepada Hyosup, dan mereka pun menghilang. Roja perlahan melangkah maju menuju Raja Jiwa. Kesadaranmu hancur setelah 1 juta tahun. 1 juta tahun kemudian, saya tidak tahu apakah saya bisa hidup pada saat itu atau tidak. Roja sedikit kecewa sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Dia seharusnya tidak memikirkan sejuta tahun ke depan. Dia harus memahami masa kini sebelum memikirkan masa depan yang jauh seperti itu. Roja melangkah dan menyentuh tubuh Raja Jiwa, langsung menghancurkannya, dan kekuatannya pun tersebar. Sebelum kekuatan itu menyatu dengan dunia, Roja duduk bersila dan menyerap kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Soul Society, setengah bulan kemudian. Jalanan hancur ketika darah menutupi setiap sudut tempat itu. Yuah berdiri di depan Kapten Komandan Gotei 13, yang berada di genangan darahnya, dan berkata, kau menjadi lemah, Yamamoto. Ini bukan seperti Gotei 13 di masa lalu, Gotei 13 hanya pelindung dalam nama, tetapi pada awalnya mereka hanya sekelompok pembunuh dan pembunuh. Namun setelah mengalahkan Quincy, semuanya berubah. Karena kedamaian, kau menjadi penyayang, dan meskipun Soul Society kini musnah, Gotei 13 dari 1000 tahun lalu akan menang melawanku. Saat suara Yuah mereda, dia mengangkat tangannya, dan guntur meledak di langit sebelum jatuh ke Soul Society. Dia terbang dan menatap langit dan merasa agak cemas. Orang itu, sudah melakukannya sejak lama. Dia ingin mempercepat laju penyerapannya. Yuah menarik napas dalam-dalam dan berkata, Stern Ritter, hancurkan Soul Society sepenuhnya, dan tidak akan ada satupun Shinigami yang tersisa, dan dengan mereka semua mati, kita bisa membuat kunci dan mencapai Istana Raja Jiwa. Bab 709, akhir akulah Raja Jiwa akhir. Bab 709 selesai akulah Raja Jiwa selesai. Saat Yuah mengeluarkan perintahnya, Stern Ritter mulai membantai para Shinigami satu demi satu. Namun, saat mereka melawan Hinamori, mereka tidak dapat mengalahkannya, begitu pula Unohana, yang mendapatkan kembali kekuatan dan sikapnya sebagai Kenpachi terkuat. Pertarungan Unohana menarik perhatian Yuah, yang baru saja membunuh Yamamoto. Ia menoleh untuk menatapnya. Unohana Yachiro, dari Gotei 13 dari Millennium, dia adalah salah satu yang terkuat, dan Yuah sudah memiliki kesan tentangnya. Namun,
dia mengira kekuatannya akan lebih lemah sekarang, tetapi yang mengejutkannya, dia bahkan lebih kuat dari 1 milenium yang lalu. Saya meremehkannya dan tidak mencatat kekuatannya. Yuah menggelengkan kepalanya dan pergi untuk menghadapi Unohana Restu, yang sedang bertarung dengan Haschwalth. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat Unohana yang dikelilingi 3 orang, berhasil menguasai keadaan dengan mudah. Dia sekuat Zaraki Kenpachi di puncak kekuatannya. Kembali, Yuah tiba dan langsung memberi perintah. Sang Sternritter membungkuk dan mundur. Unohana Retsu, salah satu generasi pertama Gotei 13, hanya kau yang tersisa. Petik 2, petik 2. Unohana menatap Yuah dengan tenang dan berkata, jadi seberapa kuat dirimu dibandingkan dengan 1000 tahun yang lalu. Begitu dia mengatakan ini, sosoknya melesat dan menebas ke arah Yuah. Namun, menghadapi serangan ini, Yuah hanya mengangkat tangannya dan memegang pedang Unohana dengan lembut. Zanpakuto milik Unohana langsung hancur. Setelah 1 milenium, kau pikir kekuatanku akan selemah itu? Yuah membuka matanya, memperlihatkan 3 pupil di setiap matanya saat ia menggunakan kekuatan yang maha kuasa. Walaupun pedangnya patah, mata Unohana berbinar saat serangannya terus maju tanpa ragu ke arah Yuah. Berhenti. Pergelangan tangan Yuah bergetar saat ia menghempaskan pedang Unohana ke udara dan pedangnya sendiri menebasnya. Unohana mencoba menangkis serangan ini, tetapi dia tidak dapat bergerak sama sekali. Namun, saat pedang itu hendak menyentuh dahinya, sebuah tangan di udara tiba-tiba terulur dan menggenggam pedang Yuah dengan 2 jari. Mata Yuah seharusnya mampu melihat semua kemungkinan masa depan, tetapi dia tidak melihat masa depan ini sama sekali. Aku tidak menyangka kalau mencerna Hokyoku dan kekuatan Raja Jiwa akan memakan waktu setengah bulan. Petik 2, petik 2. Yuah tidak berbicara, namun alisnya sedikit berkerut, dan menatap tangan ini dengan takjub. Kekuatan maha besarnya telah terbangun sepenuhnya, tetapi masa depan apapun yang dilihatnya akan berakhir dengan kematiannya, apapun yang terjadi. Bagaimana kau bisa membunuhku? Bahkan jika aku mati di masa depan, aku seharusnya bisa mengubahnya sekarang. Yuah menggertakkan giginya saat dia mengarahkan pedangnya ke tangan Roja. Roja mencubit pedangnya pelan-pelan, lalu pedang itu hancur. Dia menatap Yuah seakan-akan dia adalah seekor semut dan berkata, orang lain tidak dapat menyentuhmu Yuah, karena kau dapat mengubah masa depan, tapi sekarang aku berada di atas waktu itu sendiri. Roja mengulurkan tangannya ke arah Yuah. Tiba-tiba kekuatan Raja Jiwa menyerbu ke arah Yuah dan merusak tubuhnya. Meskipun dia tahu hal ini, dia tidak punya cara untuk mengubahnya. Dia tidak bisa menahan kekuatan Roja. Meskipun mereka sebelumnya berada di alam yang sama, bahkan saat Roja masih belum bersatu dengan Hokyoku dan Sen Maboroshi, kekuatannya sudah beberapa kali lipat kekuatan Yuah. Tubuh Yuah menghilang menjadi banyak partikel hitam. Yang mulia, Haschwalth bergegas maju dengan wajah penuh keterkejutan saat ia mencoba menghentikan Roja dan menyelamatkan Yuah. Namun Roja melambaikan tangannya, dan secara langsung, kekuatan Raja Jiwa tiba-tiba menyelimuti tubuh Haschwalth, dan dia langsung roboh. Petik 2, petik 2. Unohana Retsu tersenyum tipis dan berkata, jadi, Kapten Roja, haruskah aku memanggilmu Master Soul King? Tebakanmu benar. Roja tersenyum balik dan meletakkan tangannya di Zanpakuto milik Unohana, yang langsung mengembalikannya ke kondisi semula. Saat dia menerima kembali pedangnya, Unohana tersenyum, terima kasih. Jangan sebutkan itu. Roja melambaikan tangannya sebelum dia terbang ke langit dan menggenggam ruang dengan tangannya, langsung memindahkan semua Sternritter. Roja menghancurkan sebagian besar Sternritter kecuali Bambieta dan yang lainnya untuk bertugas sebagai pembantu dan penjaga. Dia berdiri di langit dan menatap ke bawah ke arah para Shinigami yang kebingungan dan berkata dengan keras, mulai sekarang, akulah Raja Jiwa. Setengah bulan kemudian, pembangunan kembali Istana Raja Jiwa berakhir. Sekarang hanya ada 4 anggota pasukan 0. Alih-alih istana sebelumnya, Roja membuat yang ini lebih besar, dan juga membuatnya terbang di langit. Unohana Retsu tetap tinggal di Soul Society, sementara Hinamori, Soifon, dan yang lainnya dipromosikan sebagai pengawal Raja Jiwa dengan status yang setara dengan pasukan Zero. Saat ini, Roja berdiri di aula terbuka, dan di belakangnya berdiri Hinamori, Soifon, dan yang lainnya. Roja mengulurkan tangannya ke depan dan dengan lembut membuka gerbang di luar angkasa yang menghubungkan ke dunia lain. Kamu bisa datang sekarang. Kamu harus bisa menahan tekanan spiritual. Roja mengulurkan tangannya ke depan dan berkata dengan senyum lembut yang tidak biasa di wajahnya. Sebuah tangan ramping terulur dan meraih tangan Roja. Kemudian dia melangkah maju keluar dari gerbang. Apakah ini dunia ketiga yang kau taklukkan, sayang? Tidak seperti apa yang kubayangkan. Tamat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.